Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Senin 1 November 2021 bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Rahmat Tuhan begitu besar bagi kita dengan memberikan hari baru ini. Maka dengan penuh syukur mari kita awali perjalanan kita dengan bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah para muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, lalu kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bahagia bukan hanya sebuah rasa, tetapi sebagai pengikut Tuhan, bahagia seharusnya menjadi cara hidup. Saudari-saudara, sabda bahagia yang diwartakan Yesus hari ini meneguhkan kita bahwa memelihara hidup bahagia itu merupakan hal yang penting. Mengapa kita harus bahagia? Sebab orang yang bahagia selalu bisa menikmati dinamika hidupnya. Apapun yang diberi Allah bisa disyukuri. Hal itu terjadi karena ada keyakinan betapa keadilan Allah sungguhlah agung. Yesus ingin para pengikutnya itu bahagia, pasti. Namun, secara lebih jauh, kebahagiaan yang dirancang Allah itu bukan melulu tentang apa yang sudah kita miliki, melainkan tentang mutu hidup kita. Artinya apa? Artinya kebahagiaan akan menuntun orang untuk selalu memperbarui diri. Mengapa? Karena kita harus sadar betapa miskinnya kita itu di hadapan Allah. Maka kita harus menyadari hati kita harusnya digerakkan untuk bertobat dan menimba semangat hidup dari Allah senantiasa. Saudari-saudara, kebahagiaan itu mensyaratkan adanya kehangatan relasi dengan Allah Sang Pencipta. Jika kita merasa dekat dengan Allah, maka mudah bagi kita untuk menemukan kebahagiaan. Maka sembari menekuni tanggung jawab dalam hidup kita masing-masing ini, mari kita sadari peran Allah yang tak pernah bisa tergantikan. Dengan demikian, semoga hidup kita selalu mengarah pada kekudusan. Orang yang kudus adalah mereka yang memilih untuk bahagia sebagai pengikut Tuhan, sebagaimana yang telah diteladankan oleh para kudus di surga pada hari raya semua orang kudus ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, bukalah hati kami untuk mengarahkan hidup pada kekudusan dan kebahagiaan. Semoga kami lebih mampu mensyukuri dan menikmati pemberian-Mu, sehingga kami semakin menyadari betapa agungnya Engkau bagi hidup kami ini. Berilah pula kami kekuatan iman dalam segala aktivitas, terutama pada hari ini, agar kami pun menemukan kebahagiaan yang Engkau anugerahkan. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan juga karya-karya kita hari ini, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam mendoan.